Animasi itu sampah. Hey ho, tunggu dulu. Bentar, aku nggak bakalan mikir kayak gitu kok. Tapi jujur di awal kemunculannya banyak loh yang menganggap remeh animasi. Dianggap cuman gambar bergerak yang iseng. Mainan anak-anak yang nggak ada serius-seriusnya. Nah, di video kali ini aku mau mengajak kalian semua untuk flashback jauh banget ke belakang. Mari kita buktikan kenapa anggapan itu salah besar dengan menelusuri jejaknya. Gimana caranya? Dari gambar manusia lidi sederhana, kita bisa sampai ke era yang sangat gila yang disebut masa keemasan kartun. Perjalanan kita dimulai di Prancis tahun 1908, jauh sebelum ada YouTube, TikTok, apalagi streaming. Kenalin, ini Phantasmagorie, karya Emile Cole. Ini adalah salah satu kakek buyutnya kartun modern saat ini. Ceritanya simple tapi sangat-sangat di luar nalar, tentang manusia lidi yang bertemu berbagai benda ajaib. Yang bikin ini mind blowing di zamannya, benda-benda itu bisa berubah bentuk seenaknya. Gelas anggur tiba-tiba menjadi bunga, terus berubah jadi gajah. Gimana tuh? Emile Cole membuat animasi ini memakai 700 bingkai gambar yang digambar dengan tangan di atas kertas lalu direkam. Kelihatan seperti digambar pakai kapur di papan tulis. Meskipun durasinya cuma sekitar 2 menit, ini adalah fondasi dari semua animasi yang kita kenal saat ini. Lompat ke tahun 1919, kita bertemu dengan bintang animasi pertama di dunia, yaitu Felix the Cat. Felix adalah kucing hitam dengan mata putih besar dan senyum super lebar. Di era film bisu, dialah rajanya. Karakternya yang antropomorfik, bertingkah seperti manusia, dan alur ceritanya yang di luar nalar bikin dia jadi fenomena budaya pop pada waktu itu. Wajahnya ada di mana-mana. Walaupun sampai sekarang masih menjadi perdebatan siapa pencipta aslinya, Pat Sullivan atau Otto Mesmer, yang jelas Felix adalah standar emas kartun sampai akhirnya menjadi sebuah revolusi. Kita masuk ke tahun 1928, awal dari masa keemasan animasi, dan merupakan game changernya adalah tikus paling terkenal di dunia, Mickey Mouse di film Steamboat Willie. Bukan, Mickey bukan kartun pertama, tapi dialah kartun pertama yang suaranya sinkron dengan gerakannya. Setiap langkah, setiap siulan punya suaranya sendiri. Kartun ini tiba-tiba menjadi karakter yang hidup dan jauh lebih kocak, dan sayangnya Felix the Cat gagal beradaptasi ke era suara dan kejayaannya mulai meredup. Di sini nggak cuma suara, Disney lagi-lagi menjadi pelopor lewat serial Silly Symphonies, episode Flowers and Trees. Di tahun 1932, jadi kartun berwarna pertama yang dapat piala Oscar. Mata dan telinga penonton benar-benar dimanjakan di sini. Nah, era kemasan ini juga menjadi ajang pertarungan kelas berat, terutama antara Walt Disney Production dan Warner Bros. Cartoons. Keduanya punya gaya yang sangat berbeda. Disney dengan Mickey, Donald, dan Goofy fokus pada cerita yang hangat, penuh musik, dan kualitas animasi yang super smooth, super halus. Mereka juga bikin standar baru lewat film panjang seperti layaknya Snow White. Sementara itu, Warner Bros. Lewat Looney Tunes dan Merry Melodies hadir dengan vibe yang lebih nakal. Humornya cepat, slapstick, dialognya cerdas, dan karakternya gokil seperti Bugs Bunny dan Daffy Duck. Persaingan mereka inilah yang bikin inovasi kartun semakin maju pesat.
Di penghujung era keemasan ini, sekitar tahun 1950-an, ada satu lagi perubahan besar. TV mulai masuk ke rumah-rumah. Kartun yang tadinya cuma bisa ditonton lewat bioskop, sekarang bisa cuma nongkrong di depan TV, langsung di ruang keluarga kita. Serial klasik seperti Looney Tunes dan Tom and Jerry mulai ditayangkan di TV, disusul serial yang dibuat khusus untuk TV seperti The Flintstones. Jadi, dari manusia lidih yang berubah jadi gajah di tahun 1908 sampai pertarungan epik Bugs Bunny dan Mickey Mouse, era ini adalah fondasi dari semua animasi yang kita nikmati saat ini. Sebuah perjalanan yang luar biasa dan penuh inovasi, tawa, dan karakter legendaris. Gimana menurut kalian? Apa kartun lawas favorit kalian? Coba drop di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. See ya!